Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1152 banding 1153 sangat marah. Lebih dari 2 miliar batu roh kelas menengah. Bahkan keluarga tingkat 9 transenden biasa tidak akan mampu membelinya. Namun, 2 miliar batu roh kelas menengah ini adalah setetes air untuk Wang Xian. Jika dia ingin menaikkan levelnya sekarang, dia akan membutuhkan lebih dari 100 miliar batu roh kelas menengah. Tanda seru. Namun, Wang Xian tidak khawatir. Selama paku naga menutupi seluruh kerajaan bintang bulan, dia seharusnya bisa mendapatkan lebih dari 100 miliar batu roh kelas menengah. Ketika saat itu tiba, dia seharusnya bisa bertarung melawan seniman bela diri kosong yang berwawasan begitu levelnya dinaikkan ke level 8 yang luar biasa. Kamu masih harus memperhatikan mata-mata. Organisasi pembunuh bawahan pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Apalagi, pemimpin arus bawah belum muncul. Kamu harus berhati-hati. Wang Xian mengingatkan DRAKONID. Itu Raja Naga. Dengan kehadiran penguasa iblis aneh, tidak akan ada masalah. Drakonid itu tersenyum dan mundur. Aku masih tidak bisa ceroboh. Wang Xian bergumam. Dia melihat semua informasi tentang organisasi pembunuh arus bawah yang diperoleh Feng Luan. Dia menatap pria parubaya dengan rambut panjang. Pria parubaya ini adalah orang gila yang membunuh orang seperti rumput liar. Pembunuhan anggota keluarganya sendiri telah membuatnya gila. Setelah kematian putra keduanya, hal itu telah menyebabkan dia memusnahkan keluarga aristokrat ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Tuan Muda Ying ini adalah putra ketiganya. Sekarang dia telah mati di tangannya, dengan karakter orang gila itu, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, kali ini, aku, Sang Naga Spike, tidak takut padamu. Wajah Wang Xian menunjukkan ekspresi dingin. Dia akan mengambil apapun yang datang padanya. Dia tidak takut pada seorang ahli di tingkat pertama dari alam kekosongan yang berwawasan. Senja tiba lagi. Pada saat ini, di pintu masuk kediaman wali kota, pemimpin penjaga kota mengikuti di belakang seorang pria parubaya berambut panjang dengan ekspresi hormat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik level 9 yang transenden, dan dia bahkan mengikuti di samping seperti seorang budak. Wajah pria parubaya berambut panjang itu tidak terlihat, dan seluruh tubuhnya sangat dingin. Sudah diatur, kan? Pria parubaya itu mengabaikan pemimpin penjaga kota dan bertanya pada sesepuh berpakaian putih dengan lengan patah di sampingnya dengan dingin. Pemimpin, ini sudah disiapkan. Mata-mata untuk Spike Naga telah mengirim orang-orang kita untuk membayar komisi. Pria tua berbaju putih itu buru-buru menjawab. Oke, aku akan pergi ke sana sendiri. Pria parubaya berambut panjang itu mengangguk, dan pria tua berbaju putih itu dengan tergesa-gesa memimpin jalan. Pemimpin penjaga kota di belakang menyeka keringat dingin dari wajahnya dan menatap sosoknya dengan ketakutan. Di malam hari, sudah waktunya mata-mata dari Dragon Spike mengumpulkan komisi. Saat ini, itu adalah waktu tersibuk di Bright Moon City. Anggota kelompok tentara bayaran yang telah kembali dan para pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan hari itu. Sudah 2 hari, dan arus bawah belum membuat reaksi apapun. Mungkinkah arus bawah telah menyerah? Itu sangat mungkin. Tampaknya Spike Naga akan menjadi raja dunia pembunuh di masa depan. Arus bawah tidak bisa melakukannya lagi. Di jalan, banyak orang membicarakan tentang 2 organisasi pembunuh utama. Pria parubaya berambut panjang itu berdiri di sana dan mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Matanya berkedip dengan niat membunuh. Dia memiliki 2 pantangan besar. Salah satunya adalah keluarganya. Jika ada yang berani membunuh keluarganya, dia pasti akan membunuh seluruh keluarganya. Yang kedua adalah organisasi pembunuh arus bawah. Organisasi pembunuh bawahan adalah pekerjaan seumur hidupnya. Jika ada yang berani mengatakan bahwa itu adalah arus bawah, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Dia memandang orang-orang yang sedang berbicara, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pemimpin, itu muncul. Garis tersembunyi dari Spike Naga telah muncul. Kemarin, saya mengirim Sisan untuk mengikuti garis tersembunyi itu. Sisan langsung menghilang. Seharusnya ada seseorang yang melindungi garis tersembunyi dari Naga Spike. Suara pria tua berbaju putih terdengar saat ini, menyebabkan pria parubaya berambut panjang itu sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke depan.
Tatapannya terkunci pada seorang lelaki tua. Tatapannya menyapu sekeliling, dan dia sedikit mengernyit. Pria parubaya berambut panjang mengikuti mata-mata Pakunaga. Mata-mata itu tidak merasakan bahwa seseorang mengikutinya, dan bahkan lebih tidak terduga bahwa orang yang mengikutinya adalah seorang ahli di tingkat kekosongan yang dalam. Dia harus menyerahkan deposit yang dia terima sesuai rute ke DRAKONIDS. 10 Drakonid bertanggung jawab atas lokasi tertentu. Drakonid yang dia serahkan tidak terlalu jauh darinya. Padahal, mereka hanya dipisahkan oleh 2 jalan. Mata-mata itu dengan tenang berjalan menuju lokasi di mana dia diserahkan, dengan pria parubaya berambut panjang mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba, kilatan melintas di mata pria parubaya berambut panjang itu. Dia sedikit mengalihkan pandangannya ke arah atap di depan kiri, matanya bersinar dengan kilau. Apakah ini pembunuh dari Pakunaga? Ras binatang iblis. Tidak akan lama lagi aku memusnahkan kalian semua binatang iblis terkutuk. Dia bergumam, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Dia mengikuti benang hitam dan berjalan maju. Setan aneh yang bersembunyi di langit tidak menemukan pria parubaya berambut panjang yang mengikuti mereka. Pria parubaya berambut panjang itu adalah penguasa Undercurrent, seorang pembunuh tingkat gua. Mereka mengikuti mereka, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan oleh iblis aneh tingkat 8 yang luar biasa. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, mata-mata dan DRAKONID mulai bertemu. Tuan, komisi telah diterima dengan selamat. Orang tua itu berjalan ke Drakonid, tersenyum, dan menyerahkan tas kain ke Drakonid. Bagus, sangat bagus. DRAKONID tersenyum. Terus kumpulkan komisi. Ya, saya rasa tidak perlu. Jika kamu berani membuat musuh keluar dari arus bawah, kalian semua akan mati. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping telinga mereka. Ekspresi lelaki tua itu membeku, dan wajah DRAKONID dipenuhi keterkejutan. Sosok berpakaian biru dengan garis-garis merah dan mata merah darah menatap mereka dengan dingin. Peng, Master arus bawah melambaikan tangannya, dan tubuh lelaki tua itu langsung meledak, berubah menjadi awan kabut darah. Dragon Spike, haha, kamu berani membunuh anakku dan melawan arus bawah. Saya akan memberi tahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Suara dingin tiba-tiba terdengar di jalan. Itu sangat keras dan menyebar lebih dari belasan kilometer. Serangan tiba-tiba dan suara dingin dan menusuk telinga menyebabkan semua orang di sekitar mengungkapkan ekspresi terkejut. Ketika semua orang berbalik untuk melihat, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Di sana, kabut darah perlahan jatuh ke tanah. Jelas, seseorang telah terbunuh oleh serangan yang mengerikan itu. Seorang pria muda dikendalikan oleh pria parubaya berambut panjang. Matanya terbuka lebar saat dia melihat pria parubaya berambut panjang itu dengan kaget. Apa? Apa yang terjadi? Pria parubaya berambut panjang itu, dia adalah penguasa arus bawah. Seorang pria parubaya memandangi penguasa arus bawah yang sedikit mengangkat kepalanya dan memperlihatkan matanya yang merah darah karena terkejut. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Hari ini hanyalah permulaan. Di bawah tatapan ribuan orang, penguasa arus bawah mengendalikan tubuh DRAKONID dengan satu tangan. Tubuhnya bergerak, dan dia terbang ke langit, menyerang monster aneh itu. Monster aneh, yang bersembunyi di sekitarnya, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ekspresinya berubah drastis, dan buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Assassin of the Dragon Spike, damned beast, kamu masih ingin melarikan diri. Master arus bawah berteriak pelan dan mengulurkan tangannya. Aliran air berwarna merah darah mengalir langsung ke arah monster aneh itu. Ekspresi monster aneh berubah drastis. Itu segera menggunakan kemampuan surgawi yang kosong dan sekali lagi melarikan diri ke kejauhan. Mata Master arus bawah sedikit menyipit, dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Mati. Air merah darah yang mengerikan mengalir sekali lagi, dan keputusasaan muncul di mata monster aneh itu. Sosoknya melintas dan muncul. Setan aneh itu diekspos ke semua orang untuk pertama kalinya. Bab 1153-1154 sangat marah. Dia memiliki warna kulit putih bersih dan tubuh kurus. Salah satu lengannya seperti sabit, sementara yang lain setajam paku. Kedua lengannya memiliki kepala yang sedikit runcing. Tanda seru. Ini adalah wujud iblis yang aneh,
dan ini juga pertama kalinya wujud iblis yang aneh itu ditampilkan di depan semua orang. Ya dewa, apakah itu? Apakah itu pembunuh dari organisasi pembunuh naga? Itu sebenarnya sejenis binatang iblis. Itu adalah penguasa arus bawah. Master arus bawah bergerak, dan Master arus bawah benar-benar bergerak secara pribadi. Ya dewa, itu terlalu menakutkan. Saya tidak menyangka bahwa serangan balik dari Master Unterchuren akan datang. Selain itu, sangat kejam sehingga dia langsung bergerak di kota. Tuan arus bawah sangat kuat. Jika dia tidak bergerak, biarlah. Begitu dia bergerak, dia langsung menangkap pembunuh dari pembunuh naga, dan yang ada di tangannya jelas adalah anggota tingkat tinggi dari organisasi pembunuh naga. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Bright Moon City adalah kota terbesar kedua kerajaan bintang bulan. Namun, meski begitu, penguasa arus bawah masih sangat kejam, langsung membunuh orang di dalam kota. Selain itu, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk mengungkapkan sosoknya. Dia membunuh pembunuh naga Spike di tempat dan menangkap anggota berpangkat tinggi dari naga Spike. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang dan sangat terkejut. Ini adalah penguasa arus bawah, pemimpin organisasi pembunuh arus bawah. Orang kuat dihormati, terutama orang kuat yang mendominasi. Banyak orang merasakan sedikit kekaguman di hati mereka. Naga Spike Beast, mari kita mulai denganmu. Wajah Master Unterchuren mengungkapkan ekspresi dingin. Dia mengendalikan aliran air berwarna merah darah di tangannya. Dengan sedikit gerakan, tubuh monster aneh itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Keagungan arus bawah tidak bisa disentuh. Dia meraung dan meraih DRAKONID. Berhenti. Berhenti di sana. Kamu berani membunuh orang di Bright Moon City. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, penjaga kota yang datang terlambat meraung dan terbang menuju posisi penguasa arus bawah. Master arus bawah bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, pandangannya diarahkan ke posisi di bawah. Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Di bawah tatapannya, wajah para pemuda itu tiba-tiba menampakkan ekspresi ketakutan. Baru saja, mereka adalah orang-orang yang berbicara buruk tentang arus bawah, mengatakan bahwa arus bawah lebih rendah dari lonjakan naga. Kamu berani menghina arus bawah, mati. Dia melambaikan tangannya, dan pedang darah langsung menyerang para pemuda itu. Tidak, ketika para pemuda melihat Master arus bawah menyerbu ke arah mereka, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka buru-buru berteriak. Ah! Dalam sekejap, tubuh para pemuda telah berubah menjadi aliran darah. Adegan ini menyebabkan semua orang merasa sangat ketakutan. Para pemuda itu hanya membicarakan arus bawah, dan hanya berbicara buruk tentangnya. Pada akhirnya, mereka terbunuh. Kegilaan, tirani, dan haus darah seperti itu membuat takut semua orang. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Mereka benar-benar tidak bisa diprovokasi. Berhenti. Ekspresi penjaga kota sangat jelek saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka telah mendengar kegilaan Master arus bawah, mereka masih sangat terkejut saat melihatnya dengan mata kepala sendiri. HMPH. Master arus bawah mendengus dingin dan menghilang bersama tubuh DRAKONID. Tiba, pembunuhan, meninggalkan. Master arus bawah menunjukkan tanpa ragu haus darah dan dominasi pemimpin organisasi pembunuh. Ghoul, seperti yang diharapkan dari organisasi pembunuh dengan 40 tahun berdiri di kerajaan bintang bulan. Itu terlalu menakutkan. Tatapannya terlalu menakutkan. Benar-benar mengabaikan aturan kerajaan bintang bulan dan langsung membunuh orang di tempat. Astaga, dia terlalu kuat. Dragon Spike dalam masalah sekarang. Master arus bawah menemukan petinggi Dragon Spike dan dengan santai membunuh pembunuh naga yang bersembunyi di sekitarnya. Pembunuh naga ini sebenarnya adalah binatang iblis. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Penguasa arus bawah pergi, meninggalkan puluhan ribu orang dengan ekspresi terkejut. Mereka melihat mayat pembunuh naga di tanah dan terkejut. Sekarang, pembunuh naga dalam masalah. Lagi pula itu adalah organisasi pembunuh arus bawah, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilanggar oleh pembunuh naga. Sekarang, Master arus bawah benar-benar marah. Selanjutnya, aku bertanya-tanya apakah pembunuh naga itu bisa menahan amarah arus bawah. Sialan, Dragon Assassin sialan, aku memberi misi hari ini, dan aku memberi komisi. Sekarang, misinya mungkin tergantung pada seutas benang.
Orang-orang di sekitarnya saling berbisik. Para pemuda itu telah dibunuh di tempat oleh penguasa arus bawah karena menjelek-jelekkan dirinya. Peringatan kekerasan ini membuat semua orang berhenti berbicara buruk tentang arus bawah. Mereka bahkan tidak berani curiga sedikit pun. Dan haus darah dan kekerasan yang ditunjukkan oleh penguasa arus bawah terukir dalam di hati setiap orang. Orang seperti ini sama sekali tidak terprovokasi. Ini adalah orang gila. Pemimpin organisasi pembunuh arus bawah, Master Arus Bawah, membunuh pembunuh naga di tempat dan menangkap atasan pembunuh naga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, berita menyebar ke seluruh Bright Moon City. Berita ini pasti mengejutkan semua orang. Orang-orang Bright Moon City awalnya mengira bahwa pembunuh naga berani membunuh putra Tuan Arus Bawah dan pembunuh es Arus Bawah. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menangani Master Arus Bawah. Sekarang, tampaknya itu benar-benar berbeda dari yang mereka pikirkan. Penampilan dominan dari Master Arus Bawah membuat semua orang melihat apa yang menakutkan dan haus darah. Seluruh kota bulan terang berbicara tentang penguasa arus bawah. Berita tentang masa lalu Master Arus Bawah juga tersebar. Ketika semua orang mendengar tentang penguasa arus bawah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Raja Naga, seorang mata-mata terbunuh, iblis aneh terbunuh, dan Long Qi juga ditangkap oleh Master of Undercurrent. Suara panik terdengar di restoran. Long Yi melapor ke Wang Xian dengan cemas. Mata-mata itu telah terbunuh, Long Qi telah ditangkap, dan bahkan iblis yang aneh telah terbunuh. Ini adalah pertama kalinya organisasi pembunuh naga menderita kerugian besar sejak didirikan. Ini juga masalah paling merepotkan yang dihadapi organisasi pembunuh naga sejak didirikan. Saya sudah tahu. Wang Xian berdiri di sana dengan wajah muram. Matanya sangat dingin. Ao Yao, bawakan aku jiwa iblis aneh pertama. Dia mengeluarkan sepotong kayu yang mengembalikan jiwa dari cincin interspatialnya dan melemparkannya ke Ao Yao yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Ao Yao mengambilnya dan segera menghilang. Dia melihat keluar dan mengambil napas dalam-dalam. Seorang ahli interpretasi kekosongan secara pribadi mengambil tindakan. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Orang gila, kamu memang orang gila. Mata Wang Xian berkedip. Itu memang di luar harapannya bagi penguasa arus bawah untuk bergerak secara pribadi. Membunuh seseorang di tempat bahkan lebih mengejutkan baginya. Tak terkendali, Master Arus Bawah ini bahkan lebih tak terkendali daripada Wang Xian. Saat ini, Spike Naga tidak memiliki kekuatan untuk membunuhmu, jadi aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Namun, jangan berpikir bahwa kamu sendiri yang bisa menghentikan jejak naga Spike. Kamu, Master Undercurrent, tidak bisa melakukannya. Bahkan ahli interpretasi kosong pun tidak bisa melakukannya. Kamu ingin aku, Paku Naga, menunggu dan menghancurkan paku nagaku. Hehe, selanjutnya, saya ingin melihat di mana Anda, Master Arus Bawah, akan menempatkan wajah Anda. Kemarahan muncul di hati Wang Xian. Dia marah pada kesombongan dan kesombongan penguasa arus bawah. Dia juga marah karena Spike Naga tidak bisa membunuhnya secara langsung. Namun, dia akan mengembalikannya kepadanya. Selanjutnya, dia akan mengumpulkan bunga terlebih dahulu. Bab 1154 banding 1155 menamparkan wajahnya. Apakah sesuatu terjadi? Apakah Anda memerlukan bantuan? Di kamar restoran, Feng Luan menatap Wang Xian yang cemberut dan bertanya dengan suara rendah. Tanda seru. Tidak, tidak ada yang serius. Wang Xian tersenyum. Saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Itu bagus. Jika itu benar-benar tidak memungkinkan, saya dapat membantu Anda menyingkirkan Master Undercurrent. Feng Luan mengangguk dan berkata kepadanya. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia tidak perlu menyingkirkan penguasa arus bawah. Yang perlu dia ketahui hanyalah di mana dia berada. Spike Naga tidak mampu menyinggung seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Namun, ini tidak berarti bahwa Spike Naga akan takut pada seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Dia berdiri di kamar dan menunggu dengan tenang. Ekspresi termenung muncul di wajahnya. Tidak lama kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya. Raja Naga, jiwa iblis aneh telah diserap. Apakah Anda ingin mencari drakonit itu? Selusin menit kemudian, suara Ao Yao terdengar di samping Wang Xian dan melapor kepadanya. Aku bisa merasakan lokasi drakonit. Wang Xian menatap Ao Yao dan berkata,
Ao Yao, aku punya misi untukmu. Pantau penguasa arus bawah dan tindakannya. Mulai sekarang, saat mata-mata menerima komisi, kamu akan menjaga penguasa arus bawah. Setelah Anda mengetahui tindakannya, segera laporkan ke DRAKONID. Saya ingin melihat apakah kata-katanya selanjutnya akan menamparkan wajahnya sendiri. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Itu Raja Naga. Serahkan padaku. Ao Yao mengangguk. Hati-hati. Wang Xian mengangguk dan mengingatkannya. Jangan khawatir, Raja Naga. Ao Yao mengungkapkan ekspresi percaya diri. Ao Yao saat ini memiliki kekuatan tempur dari interpretasi kekosongan setengah langkah. Aspek paling kuat dari naga berduri adalah kemampuan mereka untuk membunuh dan menyembunyikan diri. Sekarang Ao Yao benar-benar naga berduri, dia mampu menghindari deteksi interpretasi kekosongan tingkat pertama. Tentu saja, jika pihak lain memiliki keterampilan mata yang kuat, Ao Yao mungkin tidak dapat menyembunyikannya darinya. Namun, jika itu adalah penguasa arus bawah, dia pasti tidak akan bisa menemukan keberadaan Ao Yao. Berjalan dalam terang dan gelap, spesies naga berduri yang kuat adalah pembunuh paling menakutkan di Istana Naga. Dia seharusnya berada di posisi drakonid di sini. Ayo pergi, aku akan membawamu ke sana. Wang Xian dapat merasakan lokasi DRAKONID dan langsung keluar. Ao Yao bersembunyi di sekelilingnya. Hanya pembangkit tenaga listrik di atas level 2 dari alam tembus pandang yang dapat mendeteksinya. Jika Ao Yao waspada dan memperhatikan situasi ini, akan sangat sulit bahkan bagi ahli alam tembus pandang tingkat 2 untuk mendeteksi Ao Yao. Sialan, Undercurrent telah memposting pesan di forum publik Bright Moon City. Mereka ingin menghancurkan paku naga ini sehingga mereka tidak memiliki tempat di kota bulan terang atau bahkan seluruh kerajaan bulan bintang. Mereka bahkan ingin menghancurkan naga Spike. Wow, Master Arus Bawah terlalu sombong. Dia membunuh pembunuh yang membunuh paku naga di kota di bawah pengawasan semua orang, dan sekarang dia ingin mengumumkan bahwa dia akan menghancurkan paku naga. Dia terlalu percaya diri. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli veteran yang telah naik ke tampuk kekuasaan selama beberapa dekade. Dia adalah organisasi pembunuh yang telah mendominasi dunia bawah tanah kerajaan bintang bulan selama beberapa dekade. Kekuatannya tak terduga. Haha, konon Spike Naga menerima cukup banyak misi hari ini. Sekarang, orang yang menyewa paku naga kurang beruntung. Komisi telah dibayarkan, tetapi lonjakan naga juga telah selesai. Ya, orang-orang itu mungkin akan menderita kerugian besar. Namun, itu nasib buruk mereka. Siapa yang meminta mereka menyewa naga Spike? Wang Xian keluar dari restoran dan mendengar suara diskusi di sekitarnya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Insiden yang terjadi malam ini memang memberikan pukulan besar bagi reputasi Dragon Spike. Sebaliknya, pemimpin arus bawah yang mendominasi dan haus darah membuat banyak orang takut dan takut. Setelah pemimpin arus bawah membunuh orang-orang yang berbicara buruk tentang arus bawah, tidak ada seorang pun di seluruh kota bulan terang yang berani berbicara buruk tentang organisasi pembunuh arus bawah. Hari ini hanyalah permulaan. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan melihat informasi di area publik Bright Moon City. Di atasnya, memang ada manifesto dari organisasi pembunuh bayaran. Ketika dia melihat manifesto ini, sedikit ejekan muncul di wajahnya. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Dia terus berjalan maju. Ketika Wang Xian datang ke depan toko obat mujarab, tubuhnya sedikit berhenti. Ao Yao, pemimpin arus bawah ada di dalam. Seorang pria parubaya dengan rambut panjang dengan pola biru dan merah sedang menatapnya. Wang Xian mentransmisikan suaranya ke Ao Yao yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Serahkan padaku. Jawab Ao Yao. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Master arus bawah ini sangat arogan. Dia tidak repot-repot menyembunyikan identitasnya dan menyerang secara langsung. Hampir semua orang mengenal wajahnya. Jika Ao Yao ingin memata-matai dia, akan sangat mudah baginya. Setelah kembali ke restoran, Wang Xian menunggu dengan tenang kedatangan malam. Lonjakan naga ini, apakah akan mengambil komisi dan tidak menyerang? Di villa pegunungan yang mewah, seorang lelaki tua duduk di sana dengan ekspresi muram saat dia bergumam. Hari ini, mereka telah membuat keputusan besar untuk mengambil 80% dari seluruh batu roh klan mereka untuk menyewa paku naga. Lalu, kejadian sore itu seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Dingin sekali.
Mereka takut. Mereka takut Paku Naga akan melarikan diri karena kemunculan penguasa arus bawah dan meminta komisi mereka untuk melarikan diri. Mereka sangat khawatir. Aku tidak tahu. Penampilan Master of Unterchurren hari ini terlalu kuat. Saya khawatir. Seorang lelaki tua di sampingnya mengerutkan kening dan menghela nafas. Mengapa? Saya mengambil semua tabungan hidup saya dan batu roh yang saya pertaruhkan hidup saya untuk membalas dendam untuk ayah saya. Kenapa ini terjadi? Saya tidak bersedia menerimanya. Apakah dewa akan memperlakukan saya seperti ini? Di daerah miskin Bright Moon City, seorang pemuda sedang duduk di sebuah ruangan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Kukunya dimasukkan ke dalam dagingnya, dan darah mengalir keluar. Namun, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia telah mengeluarkan semua batu roh karena dia ingin membalas dendam untuk ayahnya. Namun, hal seperti itu telah terjadi sekarang. Dia tidak mau menerimanya. Mengapa seperti ini? Tidak hanya dua tempat tersebut, banyak tempat di kota bulan terang pun mengalami hal yang sama. Penguasa dan tak terkalahkan dari Master Arus Bawah membuat banyak orang khawatir bahwa lonjakan naga itu mungkin akan selesai. Dan komisi untuk menyewa naga Spike mungkin tidak akan bisa kembali. Banyak orang tidak mau menerima kenyataan bahwa lawan mereka tidak terbunuh dan sebaliknya mereka menderita kerugian besar. Keluarga, kelompok tentara bayaran, dan beberapa individu yang telah memberikan misi duduk di rumah dengan ekspresi khawatir dan tidak tidur semalaman. Lonjakan naga mungkin terlambat, tapi pasti tidak akan hilang. Kami pasti akan menyelesaikan misi yang telah kami terima. Kami bahkan tidak akan terlambat. Lonjakan naga telah menyelimuti seluruh kota bulan terang. Tidak ada yang bisa mengusirnya. Arus bawah tidak bisa melakukannya, begitu pula Master Arus Bawah. Kamu ingin menghancurkan kami. Kami akan menemanimu sampai akhir. Saat itu larut malam. Saat itu sudah jam 2 sampai 3 pagi. Ketika iblis aneh terakhir kembali untuk melaporkan situasinya, Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Master Arus Bawah telah membunuh pembunuh lonjakan naga di depan umum, dan organisasi pembunuh arus bawah telah mengeluarkan deklarasi seperti itu di Bright Moon City. Oleh karena itu, Wang Xian tidak dapat menunjukkan kelemahan apapun. Tentu saja, dia harus menamparkan wajahnya di depan semua orang. Bab 1155-1156 dipukul di wajah. Di tengah malam, hampir semua orang sudah beristirahat. Tidak ada yang menjelajahi forum publik di Bright Moon City. Tanda seru. Setelah berita Wang Xian dikirim, itu tidak menimbulkan banyak kegemparan. Namun, Wang Xian tidak mempermasalahkannya. Awal yang sebenarnya akan datang besok. Pertarungan antara dua organisasi pembunuh itu sangat menarik. Wang Xian tersenyum dan melihat Feng Luan sedang beristirahat di tempat tidur. Dia tersenyum dan duduk di kursi untuk berkultivasi. Pembunuhan. Apa yang terjadi dengan postingan yang diposting larut malam di forum publik Bright Moon City? Apakah itu pernyataan yang dibuat oleh Dragon Tons? Mati. Lebih dari selusin ahli dari keluarga yang di distrik utara terbunuh. Ya dewa, semua ahli terkemuka terbunuh dalam semalam. 50 hingga 60 orang meninggal tadi malam. Semuanya dilakukan oleh organisasi pembunuh naga. Ada Death Note ucapan selamat dari organisasi pembunuh naga. Di forum, itu seharusnya pesan dari organisasi pembunuh naga. Mereka melawan organisasi pembunuh arus bawah. Harus kukatakan, organisasi pembunuh naga ini cukup disiplin. Misi yang mereka terima kemarin selesai hari ini. Selain itu, mereka menghancurkan sebuah keluarga dengan ahli level 9 yang transenden. Organisasi pembunuh naga ini tidak sederhana. Keesokan paginya, seluruh kota bulan terang menjadi hidup. Teriakan pembunuhan. Pesan di forum kota bulan terang. Banyak keluarga dan ahli telah dihancurkan. Seluruh kota bulan terang meledak di pagi hari. Hal ini menyebabkan warga yang bersiap untuk menonton pertunjukan tersebut mengungkapkan ekspresi ketertarikannya. Haha, Paku Naga telah bergerak, Paku Naga telah bergerak. Saya tidak menyangka lonjakan naga ini begitu dapat dipercaya. Haha, ayah ada di surga. Terima kasih, Paku Naga. Itu bagus, itu bagus. Lonjakan naga ini benar-benar bisa dipercaya. Selama kami menerima misi, kami pasti akan menyelesaikannya. Inilah kredibilitas yang seharusnya dimiliki oleh organisasi pembunuh. Tidak buruk, tidak buruk. Sepertinya uang kita tidak terbuang percuma. Itu sangat berharga, haha.
Namun, penerbit misi yang awalnya tidak memiliki banyak harapan untuk misi tersebut menjadi bersemangat saat menerima kabar tersebut. Tidak hanya Pakunaga tidak melarikan diri, tetapi dia bahkan menyelesaikan misi di malam hari. Perilaku seperti ini membuat mereka sangat bersemangat. Terutama 3 kata provokatif dari Pakunaga. Di mata mereka, ini adalah serangan balik dari Dragon Spike dan juga kepercayaan dari Dragon Spike. Bahkan jika Master Arus Bawah telah membunuh begitu banyak orang di depan umum tadi malam dengan cara yang begitu mendominasi, Dragon Spike tetap tidak peduli padamu. Aku tahu itu. Karena Spike Naga berani membunuh putra Master Arus Bawah, dia pasti tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Ini mungkin baru permulaan sekarang. Apa selanjutnya menarik? Master Arus Bawah bersumpah untuk membunuh Pakunaga di depan umum, dan Pakunaga tidak menunjukkan kelemahan apapun dalam tanggapannya. Hahaha, menarik. Beberapa orang berbisik-bisik di restoran. Namun, saat semua orang berdiskusi, ada masalah baru. Kemarin, Dragon Spike telah menerima lebih dari 50 misi, dan 50 hingga 60 orang langsung terbunuh. Selain itu, mereka masih menerima misi. Kemarin, mereka yang tidak bergerak dibunuh oleh naga Spike yang disewa oleh musuh mereka. Hari ini, apakah mereka akan bergerak? Jika mereka tidak bergerak, lawan mereka mungkin tidak bisa duduk diam dan meminta lonjakan naga untuk bergerak. Pembunuhan naga Spike sekali lagi menyebabkan banyak orang tenggelam dalam kecemasan. Beberapa orang ragu-ragu. Ayo bertaruh pada lonjakan naga ini. Jika mereka dapat menahan serangan penguasa arus bawah, jika musuh mereka mempekerjakan mereka lebih dulu. Di depan kehidupan mereka sendiri, setiap orang harus berpikir dengan hati-hati. Serang dulu untuk mendapatkan kekuatan, lalu menderita. Setiap orang harus memikirkannya. Sialan, pergilah ke neraka. Pada saat ini, di markas organisasi pembunuh arus bawah di Bright Moon City, penguasa arus bawah melambaikan tangannya dengan wajah dingin. Bang! DRAKONID yang digantung di alat penyiksaan berubah menjadi kabut darah. Dia menatap itu dengan wajah suram. Suatu malam, sepanjang malam, dia tidak menerima berita apapun tentang Pakunaga. Namun, barusan, Spike Naga telah memprovokasi dia, membuatnya sangat marah. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang dimiliki Spike Nagamu yang bisa kubunuh. Aku akan bermain bersama. Keke, ayo kita bermain. Saya punya banyak waktu. Mata Master of Undercurrent mengungkapkan ekspresi gila saat dia bergumam pelan. Orang tua berpakaian putih berlengan satu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Pemimpin mereka sudah gila. Menurutnya, keadaan gila semacam ini hanya terjadi 2 kali. Pertama kali adalah ketika keluarganya hancur. Pertama kali adalah ketika putra sulungnya terbunuh. Kali ini ketika putra keduanya terbunuh dan arus bawah terprovokasi. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Pakunaga itu ditatap oleh sang pemimpin. Pergi dan bersiaplah. Tuan arus bawah dengan dingin berkata kepada pria tua berpakaian putih di sampingnya. Itu pemimpin. Pria tua berbaju putih itu dengan cepat membungkuk dan berjalan keluar dengan cepat. Selain pemimpin, ada perasaan menemani raja seperti menemani harimau. Seluruh Bright Moon City sedang mendiskusikan organisasi pembunuh naga dan Master of Undercurrent. Di forum Bright Moon City, pernyataan Wang Xian juga menarik banyak perhatian. Ada banyak komentar tentang betapa hebatnya pembunuh naga itu dan betapa mendominasi pembunuh naga itu. Konfrontasi antara dua organisasi pembunuh telah menyebabkan seluruh forum menjadi lebih hidup. Bahkan ada orang yang memasang taruhan untuk melihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Wang Xian melihat informasi di forum dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Ini hanyalah permulaan. Awal dari tamparan wajah. Selama seseorang mengeluarkan misi, selama itu sesuai dengan aturan organisasi pembunuh naga tidak akan menolak siapapun yang datang. Dari 40 setan aneh yang dia bawa, 1 dibunuh oleh penguasa arus bawah, dan 39 sisanya dibunuh. Dari 39 ini, 19 mampu membunuh Transcendent tingkat 9. Tidak peduli berapa banyak misi yang ada, lonjakan naga dapat menerimanya. Dalam satu hari ini, Spike Naga menerima lebih dari 60 misi, dari membunuh Transcendent level 4 hingga Transcendent level 9 tertinggi. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Spike Naga menerima semuanya. Long Yi,
Tetap berhubungan dengan Ao Yao setiap saat. Kamu harus berhati-hati kali ini. Wang Xian mengingatkan Long Yi. Itu Raja Naga. Jangan khawatir. Long Yi mengangguk. Kematian seorang DRAKONID telah membuat mereka menyadari keseriusan masalah ini. Di malam hari, sesuai dengan kebiasaan Paku Naga, sudah waktunya untuk membayar komisi. Jalanan penuh sesak dengan orang, jadi tidak ada yang tahu siapa mata-mata dari lonjakan naga itu. Hanya ketika mata-mata Dragon Spike keluar untuk mengambil komisi barulah orang yang membayar komisi tahu bahwa itu adalah mata-mata Dragon Spike. Cara ini sangat aman dan juga sangat berbahaya. Jika orang yang membayar komisi ingin berurusan dengan mata-mata itu akan sangat mudah. Hari ini, Dragon Spike masih menggunakan metode ini. Dan hari ini, Master Arus Bawah juga menggunakan metode ini. Dia dan lelaki tua berpakaian putih itu mengikuti seorang lelaki paruh baya dari jauh. Pria paruh baya itu datang ke lokasi yang ditentukan, meletakkan cincin interspatial di tempat sampah, dan berjalan maju lebih dari 10 meter. Sudut mulutnya sedikit melengkung, menunggu Paku Naga dan benang hitam mengambil umpan. Bab 1156-1157 adalah tamparan di wajah. Bright Moon City ramai dengan orang, kendaraan, dan anggota kelompok tentara bayaran yang mengendarai binatang buas. Semuanya tampak makmur dan damai. Tanda seru. Ao Yao berdiri di atas sebuah restoran setinggi 5 lantai, memandang ke bawah seperti udara. Tatapannya terkunci pada Master Undercurrent, seorang pejuang yang kuat di alam kehampaan yang dalam. Master Arus Bawah mengenakan topi bambu hari ini, yang mengungkapkan kemisteriusannya. Tidak banyak orang di Bright Moon City yang berpakaian seperti ini, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Saat mereka berhenti, Ao Yao segera mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim pesan ke Long Yi dan yang lainnya. Anggota Istana Naga tidak secerdas binatang buas dan binatang buas itu. Kecerdasan mereka bahkan jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Di masa lalu, pejabat sipil di Istana Naga telah mengajari mereka banyak hal. Kecerdasan mereka tidak lebih rendah dari manusia pada level yang sama. Bahkan, mereka bahkan lebih kuat. Setelah mengirimkan pesan melalui pelat batu komunikasi, Long Yi segera menerima pesan tersebut dan segera mengirimkannya ke mata-mata. Saat mata-mata itu menerima pesan panjang Yi, dia sedikit tercengang dan langsung berjalan menjauh. Menurut instruksi Long Yi, dia segera mengirim pesan ke pembunuh bayaran yang menyimpan cincin interspatial. Biarkan pemimpin arus bawahmu, penguasa arus bawah, mati. Anda ingin bermain dengan kami. Saya harap dia bisa bersenang-senang. Setelah dia mengirim pesan, dia berjalan maju tanpa tujuan. Dia tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata dari Paku Naga. Pembunuh arus bawah sedang menunggu kemunculan mata-mata naga Spike. Ketika dia melihat pesan itu, dia sedikit terpana dan wajahnya langsung menjadi gelap. Ekspresi gelap muncul di wajahnya. Dia buru-buru melaporkan masalah ini kepada lelaki tua berpakaian putih itu. Pemimpin, sesuatu telah terjadi. Kami telah ditemukan. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat pesan itu, ekspresinya menjadi gelap. Dia menarik napas dalam-dalam dan melapor kepada penguasa arus bawah di sampingnya dengan suara rendah. Apa? Kami telah ditemukan. Kata-kata lelaki tua itu juga menyebabkan ekspresi Master Undercurrent menjadi gelap. Dia berdiri di sana, matanya berkedip dengan kilau saat aura pembunuh perlahan menyebar. Kembali, dia tanpa ekspresi kembali ke pangkalan arus bawah dan menatap lelaki tua berpakaian putih itu. Pikirkan cara. 3 kata ini langsung dilemparkan ke wajah lelaki tua berpakaian putih itu. Ini menyebabkan wajah lelaki tua berpakaian putih itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana organisasi pembunuh naga tahu bahwa orang itu adalah pembunuh bawahan mereka? Bagaimana ini mungkin? Mereka menyembunyikan diri dengan sangat baik, jadi bagaimana mereka bisa ditemukan? Pria tua berjubah putih itu bingung dan merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Pihak lain jelas merupakan organisasi pembunuh yang kuat juga. Tak satu pun dari mereka tahu apa-apa tentang pihak lain. Di mana dia seharusnya menemukan Paku Naga? Aku sudah bertemu lawanku. Pria tua berjubah putih itu menarik napas dalam-dalam dan hanya bisa berjalan menuju kediaman Tuan Kota, berharap mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Hari lain berlalu. Tidak ada hal besar yang terjadi pada siang hari. Saat malam tiba, malam lebih terang dari sebelumnya. Di Bright Moon City,
banyak basis keluarga dan kelompok tentara bayaran menyala terang. Munculnya Spike Naga dan pembunuhan itu membuat banyak orang gelisah. Banyak keluarga bangsawan dan kelompok tentara bayaran mengaktifkan formasi pertahanan untuk mencegah orang menyewa paku naga untuk membunuh mereka. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa formasi ini sama sekali tidak berguna melawan lonjakan naga. Mereka juga tidak tahu seberapa kuat lonjakan naga di Bright Moon City. Ah, tidak bagus. Tuan telah terbunuh. Tuan muda telah terbunuh, itu adalah paku naga, itu adalah paku naga. Mereka ada di sini, seseorang menyewa naga Spike untuk membunuh Tuan muda. Karena banyak keluarga yang tidak istirahat malam ini, para penjaga berpatroli tanpa henti. Dan langit belum cerah. Di tengah malam, beberapa keluarga di Bright Moon City mulai berseru. Ketika beberapa orang di sekitar mendengarnya, mereka melihat ke samping dengan ketakutan. Itu paku naga. Naga Spike bergerak lagi. Lonjakan naga terlalu kuat. Di Bright Moon City, selama mereka menerima misi, target pembunuhan akan 100% terbunuh. Bukankah organisasi pembunuh arus bawah mengatakan untuk berurusan dengan Dragon Spike? Bukankah penguasa arus bawah mengatakan untuk membunuh semua pembunuh lonjakan naga? Apa yang sedang terjadi? Dragon Spike masih menjalankan misi. Di tengah malam, beberapa anggota keluarga dan anggota kelompok tentara bayaran berbicara satu sama lain. Mereka saling memandang dengan sedikit kejutan di mata mereka. Dragon Spike masih menjalankan misi. Lalu, dapatkah dikatakan bahwa kata-kata penguasa arus bawah hari itu hanya menamparkan wajahnya sendiri? Sial, anggota organisasi pembunuh Dragon Spike telah memposting berita di forum kota bulan terang lagi. Misi Dragon Spike malam ini telah selesai, di mana sampah itu, Master Arus Bawah. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka ingin membunuh para pembunuh naga kita Spike? Organisasi pembunuh Dragon Spike hanyalah sebuah provokasi terang-terangan. Mereka pasti akan menjatuhkan organisasi pembunuh bawahan. Ini terlalu banyak tamparan di wajah. Sore itu, di depan puluhan ribu orang, penguasa arus bawah langsung mengatakan bahwa dia ingin melenyapkan pembunuh naga. Sekarang, tamparan di wajah ini benar-benar menyakitkan. Saat ini, aku ingin tahu ekspresi Master Arus Bawah. Ini adalah tamparan terang-terangan ke wajah. Jika penguasa arus bawah tidak membalas, itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Ini bukan hanya kehilangan muka. Seluruh organisasi pembunuh bawahannya bisa melupakan tentang berbaur di kerajaan bintang bulan. Pada saat ini, orang-orang yang terbangun di forum melihat pesan yang diposting oleh Naga Spike, dan mereka semua menjawab di bawah. Di sini, mereka tidak takut pada penguasa arus bawah, dan penguasa arus bawah tidak akan dapat mengetahui bahwa mereka berbicara buruk tentang arus bawah, jadi mereka menjawab tanpa keberatan sedikit pun. Kali ini, jika Master Arus Bawah dan yang lainnya tidak menanggapi, mereka benar-benar akan menamparkan wajah mereka sendiri. Waktu perlahan berlalu, dan matahari berangsur-angsur terbit. Informasi dalam diskusi Bright Moon City juga menjadi semakin kuat, dan segera, balasannya mencapai beberapa juta. Saat pagi hari, hampir seluruh Bright Moon City tahu tentang provokasi Spike Naga kepada Master Arus Bawah. Apakah ada informasi dari kediaman Tuan Kota? Dragon Spike? Dalam 3 hari, aku harus membuatnya mati. Ketika penguasa arus bawah melihat paku naga mengejeknya di forum kota bulan terang, matanya benar-benar berlumuran darah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat pria tua berpakaian putih itu dan menggeram dengan suara rendah. Pemimpin, jangan khawatir, jangan khawatir. Mereka mungkin secara tidak sengaja menemukannya kemarin. Mari kita coba lagi hari ini. Jika mereka masih menemukannya hari ini, kita masih punya jalan. Kami masih punya jalan. Pria tua berbaju putih buru-buru berkata dengan wajah penuh ketakutan. Oke, Master Arus Bawah menoleh, dan rambut panjangnya sekali lagi menutupi matanya. Menarik, sangat menarik. Sudah lama sejak aku bertemu lawan. Setelah 5 menit hening penuh, suara Master Undercurrent yang agak serak terdengar. Ada sedikit kegembiraan dan kegilaan dalam suaranya. Tuan, selama kita memiliki rumah Tuan Kota untuk membantu kita akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dragon Spike hanya akan sombong selama beberapa hari. Bab 1157 banding 1158 bergabung untuk menargetkan lonjakan naga.
Lonjakan naga terlalu kuat. Itu masih menjalankan misi seperti biasa dan menghasilkan batu roh dalam jumlah besar. Itu sama sekali tidak peduli dengan arus bawah. Arus bawah tidak memiliki cara untuk menghadapi lonjakan naga saat ini. Setelah penguasa arus bawah mengambil tindakan secara pribadi hari itu, kurasa Spike Naga akan berjaga-jaga. Tanda seru. Pemenangnya belum ditentukan. Kurasa kita harus menunggu 2 hari lagi. Kita bisa menunggu selama 2 hari, tapi beberapa orang di Bright Moon City tidak bisa. Tadi malam, puluhan orang dibunuh. Saya rasa lebih banyak orang akan menyewa naga Spike hari ini. Petik 2. Ada sekitar 20 juta orang di Bright Moon City, dan ada banyak dendam dan perselisihan. Inti dari misi pembunuhan Dragon Spike adalah untuk membunuh seorang ahli level 4 yang transenden. Jika pihak lain tidak berada pada level transenden 4, mereka juga akan membebankan harga level 4 transenden. Ada hampir 20 juta orang. Ada lebih dari 100 orang yang memiliki kebencian. Sangat mungkin bagi lonjakan naga untuk menerima 400 hingga 500 misi. Keheningan arus bawah dan sarkasme Spike Naga membuat prestise organisasi pembunuh naga Spike melampaui organisasi pembunuh arus bawah. Hari ini, DRAKONIDS menerima total 112 misi. Ketika Wang Xian menerima data tersebut, dia sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan, cara tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan membunuh orang. Wang Xian sedikit menghela nafas. Selama lebih dari 100 misi dalam sehari, komisi itu sendiri telah mencapai lebih dari 1 miliar batu roh kelas menengah. Selama sekitar 10 hari berturut-turut, ada lebih dari 10 miliar batu roh kelas menengah. Bahkan mungkin lebih. Lagi pula, membunuh seseorang akan menelan biaya setidaknya 50.000 hingga 60.000 batu roh kelas menengah. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang luar biasa, biayanya 100 hingga 200 juta batu roh kelas menengah. Lebih dari 100 misi dan panen lebih dari 1 miliar batu roh. Senyum tipis muncul di wajah Wang Xian. Setelah menstabilkan Bright Moon City, dia bersiap untuk mengirim lonjakan naga ke kota lain. Dalam setidaknya setengah tahun, lonjakan naga akan menutupi seluruh kerajaan bintang bulan. Pada saat itu, bahkan kerajaan bintang bulan harus mewaspadai paku naga. Itu karena saat itu, Ao Yao sudah bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Adapun mereka yang tidak berada di tingkat kekosongan yang berwawasan luas, iblis aneh itu akan dapat membunuh mereka dengan mudah. Mungkin, satu kata dari Wang Xian bisa menjatuhkan seluruh kerajaan bintang bulan. Pendirian paku naga adalah pilihan paling bijak yang dia buat ketika dia datang ke benua transendensi. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk mendapatkan begitu banyak batu roh. Di malam hari, mata-mata naga Spike masih mengumpulkan komisi untuk misi seperti biasa. Ao Yao masih memperhatikan setiap gerakan Master Undercurrent. Masih belum menyerah. Ketika Bangwan Dragon menerima pesan Ao Yao, dia sedikit mengangkat alisnya, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia segera mengirim pesan ke mata-mata itu, dan setelah mata-mata itu menerimanya, dia segera pergi. Tuan arus bawahmu benar-benar memiliki waktu luang dan keanggunan, hehe, sungguh menyenangkan. Mata-mata mengirim pesan ini ke pembunuh bawahan yang sengaja bermain trik. Nada suaranya penuh ejekan. Pembunuh itu mengirim pesan ke lelaki tua berpakaian putih itu. Wajah lelaki tua berpakaian putih itu menjadi hitam setelah melihatnya. Izinkan aku melihat. Pada saat ini, Master arus bawah tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Tubuh lelaki tua berpakaian putih itu menegang. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan Master arus bawah melihat pesan ini. Dia awalnya ingin menyembunyikannya, tapi melihat ekspresi di mata Master Undercurrent, lelaki tua berpakaian putih itu langsung merasakan gelombang ketakutan. Ya, itu pemimpinnya. Dia menyerahkan lempengan batu komunikasi dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihatnya. Dia bisa melihat Master arus bawah mengepalkan tinjunya, tapi yang tidak bisa dia lihat adalah niat membunuh gila yang berkedip di mata Master arus bawah. Penghinaan telanjang. Dia juga telah melihat di forum Bright Moon City bahwa banyak orang yang mengejeknya, dan sekarang dengan ini. Sama seperti balasan banyak orang, itu adalah tamparan di wajah. Ekspresi Master arus bawah sangat dingin. Dia ingin membunuh seseorang. Pemimpin, kita masih punya cara lain.
Ada cara lain. Kita tidak perlu bertindak. Biarkan Manor Tuan Kota terus memantau situasi di sini. Naga Spike pasti tidak akan bisa memikirkannya. Pria tua berpakaian putih itu buru-buru berkata kepada penguasa arus bawah. Master arus bawah tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menghilang di tempat. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan heran, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pria tua berpakaian putih itu mengungkapkan ekspresi malu saat dia perlahan berjalan menuju pangkalan arus bawah. Apa yang dibutuhkan Master arus bawah kita? Aku, Liu Wen, secara alami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama. Hehe, organisasi pembunuh naga itu selalu sombong. Mereka tidak menaruh kerajaan bintang bulan di mata mereka. Bahkan raja ingin memusnahkan organisasi semacam itu. Di dalam kediaman penguasa kota, Tuan Kota Liu memandang penguasa arus bawah yang tiba-tiba muncul di depannya dan menjawab dengan senyuman di wajahnya. Aku ingin kamu menggunakan semua kekuatanmu untuk menggali semua anggota organisasi pembunuh naga. Tuan arus bawah tidak menahan diri saat dia duduk di samping dan langsung berkata kepada Tuan Kota Liu. Semua kekuatanmu, tidak apa-apa, tetapi jika Anda ingin bergerak, Anda tetap harus melakukannya. Kamu juga harus tahu alasan di baliknya. City Lord Liu ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, aku ingin tahu semua anggota lonjakan naga di Bright Moon City. Aku ingin membunuh mereka satu persatu dengan tanganku sendiri. Master arus bawah berkata dengan suara rendah. Besok kami akan mengirim orang untuk mengeluarkan misi dan menggali lebih banyak mata-mata. Setelah itu, kita akan menemukan atasan mereka. Kami akan menyampaikan semua informasi kepada saudara-saudara dari Master of Unterchuren. City Lord Liu berdiri dan berkata langsung. Baiklah, saya akan menunggu berita Anda. Master arus bawah itu mengangguk dengan dingin, dan dengan sekejap, dia menghilang. City Lord Liu melihat sosoknya yang menghilang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dragon Spike, kamu terlalu sombong. Anda membunuh wali kota kerajaan bintang bulan dan memprovokasi penguasa kota. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah wilayah kerajaan bintang bulan? Kali ini, kalian benar-benar jatuh di Bright Moon City, kan? Sekelompok binatang buas yang sombong. Tuan Kota Liu bergumam, kilatan dingin berkilat di matanya. Sehari berlalu dengan sangat cepat, dan malam melambangkan pembantaian. Di seluruh Bright Moon City, kecuali ada seorang ahli di tingkat kekosongan yang dalam, tidak ada orang yang tidak bisa dibunuh. Suatu malam berlalu dalam sekejap mata. Mereka yang tidur semalaman juga terbangun, tetapi ada juga sekelompok orang yang tidak akan pernah bangun. Dalam beberapa hari terakhir, sudah menjadi kebiasaan umum untuk mendengar orang-orang berseru saat mereka berjalan keluar ruangan. Patriark keluarga apa yang telah dibunuh oleh pembunuh naga? Pemimpin kelompok tentara bayaran apa yang telah dibunuh oleh pembunuh naga? Siapa yang mati di tangan kelompok pembunuh naga? Berita dengan cepat menyebar ke seluruh kota bulan terang. Hanya dalam 3 hari, reputasi kelompok pembunuh naga telah sepenuhnya menyebar ke seluruh kota bulan terang. Adapun organisasi pembunuh arus bawah, setelah 2 hari berturut-turut diam, mereka sudah dianggap tidak berdaya melawan lonjakan naga. Ini membuat banyak orang menghela nafas dengan emosi. Arus bawah yang dulu kuat telah digantikan oleh lonjakan naga. Setelah 3 hari pembunuhan oleh Paku Naga, Bright Moon City tidak hanya tidak terdiam, tetapi suasananya menjadi lebih panas. Untuk kota besar dengan populasi hampir 20 juta, kematian 200 orang hanyalah setetes air. Begitu banyak orang dibunuh. Tidak hanya tidak menenangkan orang, itu membuat mereka semakin gila. Raja Naga, hari ini ada 50 majikan lebih banyak dari kemarin. Bab 1158 banding 1159 bergabung untuk menghadapi Dragon Spike. 50 lagi. Ketika Wang Xian melihat Long Yi masuk untuk melapor, dia tercengang. Tanda seru. Jumlah misi telah meningkat setengahnya dibandingkan kemarin. Ini setidaknya 2 hingga 300 juta lebih batu roh kelas menengah. 150. Sekelompok iblis aneh dapat dengan mudah membunuh kita. Wang Xian tersenyum dan mengangguk ringan. Penghasilan harian lebih dari 1 miliar batu roh kelas menengah adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh perusahaan perdagangan terbesar di kerajaan bintang bulan. Kalian semua pergi dan buat persiapan. Hati-hati. Wang Xian melambaikan tangannya pada Long Yi dan mengingatkannya.
Itu Raja Naga. Long Yi mengangguk dan berjalan keluar. Jika aku ingin berurusan dengan organisasi Dragon Assassin sekarang, ada dua cara. Pada saat ini, Feng Luan, yang berada di samping, tiba-tiba angkat bicara. Ini menyebabkan Wang Xian, yang sedang melihat lempengan batu komunikasi, sedikit terpana. Dia memandang Feng Luan dengan bingung. Feng Luan memandang Wang Xian dengan ekspresi tenang. Arus bawah memiliki hubungan yang baik dengan Kerajaan Bintang Bulan. Mereka dapat menggunakan formasi perlindungan kota untuk memantau arus bawah Anda. Tidak perlu master arus bawah untuk mengambil tindakan secara pribadi. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memantau orang-orang Anda. Kedua, sewa paku naga tapi serang para ahli di sekitar korban. Kedua metode ini dapat memberikan pukulan besar pada Spike Naga. Saat dia berbicara, dia berdiri perlahan. Sekarang organisasi pembunuh bawahan memiliki perseteruan darah dengan Dragon Spike, Kerajaan Bintang Bulan tidak akan menginginkan organisasi pembunuh seperti itu ada. Serangan balik mereka pasti akan segera datang. Wang Xian memandang Feng Luan dan mengerutkan kening perlahan. Dia tahu bahwa ini adalah pengingat Feng Luan untuknya. Dia memang sedikit sombong dan terlalu percaya diri 2 hari ini. Sebagai seseorang yang pernah menguasai sebuah kerajaan, Feng Luan melihat sesuatu yang tidak dia lihat. Itu benar, mereka tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Pemimpin arus bawah bukanlah seseorang yang akan menyerah dengan mudah. Wang Xian mengerutkan kening. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, pelat batu komunikasi di tangan Wang Xian bergetar. Dia sedikit terkejut dan segera menoleh. Itu adalah pesan dari Ao Yao. Setelah melihat pesan ini, wajah Wang Xian perlahan berubah serius. Pemimpin arus bawah melakukan perjalanan ke mansion penguasa kota kemarin dan sekarang menuju ke mansion penguasa kota. Sepertinya mereka akan bergabung untuk menargetkan Spike Naga. Wang Xian mengerutkan kening dan ekspresi termenung muncul di wajahnya. Itu benar, Kerajaan Bintang Bulan tidak akan pernah membiarkan adanya kekuatan seperti Paku Naga. Di kota, kecuali kamu bisa mengintimidasi Kerajaan Bintang Bulan, mereka akan selalu mengincar Spike Naga. Feng Luan sama sekali tidak terkejut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Dulu, ketika kita berada di kota Donghai, aku memerintahkan Spike Naga untuk membunuh penjaga kota dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, penguasa kota-kota Donghai menyerah. Masih mungkin menggunakan metode ini di kota bulan terang dan bahkan kerajaan bulan bintang. Wang Xian memikirkannya dan berkata perlahan. Feng Luan mengangguk. Ini adalah metode yang sangat bagus. Namun, kota Bright Moon menggunakan kekuatan arus bawah untuk menangani Spike Naga. Aku tidak peduli apakah mereka menggunakan kekuatan arus bawah atau tidak. Selama mereka berani bergerak, saya akan menyerang penjaga kota dan pejabat Bright Moon City. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Xian. Kalau begitu bergeraklah secepat mungkin. Jangan biarkan mereka menjalin jaring untuk menyerang naga Spike. Feng Luan mengingatkannya, itu mungkin. Jaringnya sudah dianyam. Wang Xian berpikir keras. Dia tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan. Ketika dia pertama kali mengetahui bahwa kediaman Kastelan telah memantau lonjakan naga dengan formasi dan ingin menghadapinya, Wang Xian seharusnya mengirim lonjakan naga untuk memberi pelajaran mendalam kepada kediaman Kastelan. Dengan begitu, mereka tidak akan berani melanjutkan penargetan Paku Naga. Sekarang, kediaman Kastelan jelas bergabung dengan organisasi pembunuh arus bawah. Ini sedikit rumit. Organisasi pembunuh adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap kerajaan. Kalaupun ada, kerajaan ini harus bisa mengendalikan dan menahan organisasi pembunuh ini. Paku Naga sudah menjadi duri di sisi kerajaan. Di masa depan, ketika Anda memasuki kerajaan lain, Anda dapat tetap tidak menonjolkan diri atau menjadi sangat terkenal. Hanya dengan membuat kerajaan ini takut, Anda bisa mendapatkan pijakan yang lebih baik. Suara Feng Luan terdengar lagi saat dia mengingatkannya. Wang Xian mengangguk perlahan dan menatap Feng Luan sambil tersenyum. Sepertinya aku seharusnya berkonsultasi denganmu lebih awal. Katakan padaku, apa yang harus dilakukan para pembunuh naga sekarang? Saat Wang Xian berbicara, dia duduk di samping Feng Luan dan bertanya sambil tersenyum. Wang Xian merasa bahwa dia sedikit bodoh beberapa hari ini. Feng Luan adalah permaisuri nomor 1 dalam sejarah waktu. Pengalaman dan pengalamannya jelas lebih baik daripada pengalamannya. Dia benar-benar bisa membiarkannya menangani masalah organisasi pembunuh naga. Lagi pula,
Feng Luan telah menggunakan darah naganya untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Dia juga bisa dianggap sebagai anggota Istana Naga. Apalagi hubungan keduanya sedikit rumit. Mengapa saya tidak menyerahkan pengelolaan organisasi pembunuh naga kepada Feng Luan di masa depan, dan saya bisa menjadi bosnya? Saat Wang Xian memikirkan hal ini, dia sedikit menyipitkan matanya dan menatap Feng Luan sambil tersenyum. Penampilan macam apa itu? Feng Luan melihatnya menyipitkan matanya dan memberinya tatapan kotor. Ini tampilan yang mengagumkan. Saya ingin meminta nasihat dari permaisuri kami. Wang Xian terkekeh. Feng Luan membalikkan tubuhnya ke samping dan tidak melihat wajahnya yang menyebalkan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengubah lokasi mata-mata secepat mungkin. Kita perlu mencoba yang terbaik untuk menemukan area tersembunyi di mana formasi tidak dapat melihat kita. Juga, jangan biarkan bawahanmu berhubungan dengan mata-mata itu. Biarkan Ao Yaoshen mengambil kembali komisi tanpa diketahui siapapun. Jika itu masalahnya, bahkan jika kita kehilangan uang, itu hanya akan merusak beberapa mata-mata. Apa berikutnya? Wang Xian bertanya langsung. Kamu bertanya padaku apakah kamu tahu apa selanjutnya? Tentu saja, Anda sedang mencari masalah dengan kediaman wali kota. Feng Luan memutar matanya ke arahnya. Mengesankan, mengesankan. Seperti yang diharapkan dari satu-satunya permaisuri sejak awal waktu. Mengapa Anda tidak membantu saya menangani perkembangan lonjakan naga? Dengan adanya permaisuri, saya percaya bahwa perkembangan Dragon Spike akan lebih mulus. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Anda menyerahkan urusan Istana Naga kepada Perdana Menteri Gui. Sekarang, Anda ingin saya membantu Anda menangani lonjakan naga. Bahkan tidak memikirkannya. Feng Luan memutar matanya ke arahnya. Sekarang setelah kerajaan naga Phoenix baru saja didirikan, tangannya penuh. Pria ini bahkan ingin dia berurusan dengan kekuatan untuknya. Lalu apa yang akan dia lakukan? Tidur dengan istrinya setiap hari. Dia tidak akan pernah membiarkannya begitu nyaman. Kau. Wang Xian sedikit terdiam saat melihat penolakan Feng Luan. Tampaknya rencananya telah gagal. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Kemudian, dia memberikan perintahnya. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari langit. Wang Xian melihat keluar jendela. Ini akan hujan. Aku sudah berada di kamarku selama beberapa hari. Apakah Anda ingin pergi jalan-jalan? Dia memandang Feng Luan dan bertanya padanya. Feng Luan melihat keluar dan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Baiklah, ayo keluar dan lihat. Meong of the Fire and Ice Civet Chat bisa terdengar dari samping. Sosok kurus melompat ke bahu Wang Xian. Ayo pergi. Wang Xian mengambil payung di kamar dan berkata sambil tersenyum. Bab 1159-1160. Mari kita lihat siapa yang menjadi gila. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, dia sama sekali tidak membutuhkan payung. Feng Luan juga tidak membutuhkan payung. Namun, payung lebih romantis di hari hujan. Tidak perlu menggunakan energi spiritual untuk memblokir hujan. Tanda seru. Jaga salah satu ekor dan matamu. Jangan punya satu biru dan satu merah. Wang Xian membelai kepala kucing luwak api es dan berkata padanya. Ayam yang enak. Suara lembut keluar dari mulut kucing luwak api es. Suara itu sangat manis. Saat berbicara, ekornya bergoyang dan matanya berputar. Selain warna merah dan biru pada tubuhnya, mata dan ekornya kembali normal. Itu tidak berbeda dengan anak kucing biasa. Meong. Setelah bersembunyi, kucing musang api es melompat ke bahu Feng Luan. Si kecil ini benar-benar pintar. Feng Luan tersenyum dan menepuk kepalanya. Dia memandang Wang Xian dan berkata, ayo pergi. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Sebagai binatang iblis tingkat atas, musang api es mampu mengoceh setelah Wang Xian mengajarinya cara berbicara selama 2 hari terakhir. IQ-nya mirip dengan anak berusia 7 atau 8 tahun. Di luar sudah gerimis ketika mereka berjalan keluar dari restoran. Wang Xian mengangkat payung untuk melindungi mereka berdua. Baik Wang Xian dan Feng Luan mengenakan topeng. Fungsi topeng itu bukan untuk menyembunyikan seluruh tubuh mereka, tetapi untuk mengubah wajah mereka yang lain. Selain bisa melihat mata cerah Feng Luan, seluruh wajah mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya telah membaca forum Bright Moon City selama 2 hari terakhir dan saya tahu tempat yang sangat terkenal.
Ini adalah tempat yang menggabungkan makanan lezat dan pemandangan yang indah. Apalagi saat hujan, jadi lebih indah. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Memimpin. Feng Luan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, ayo pergi. Wang Xian tersenyum. Danau Tingxi adalah tempat yang sangat indah di distrik timur Bright Moon City. Itu adalah rumah besar. Tujuan utama datang ke sini adalah untuk makan dan menikmati pemandangan yang indah. Danau Tingxi sangat terkenal di Bright Moon City. Demikian pula, itu juga sangat mahal. Seperti namanya, Danau Tingxi adalah danau yang sangat besar, dan danau itu sangat indah. Di sekitarnya ada banyak rumah mewah milik keluarga yang kuat. Di samping Danau Tingxi, ada paviliun, dan di dalam paviliun, ada banyak meja makan. Di sini, seseorang bisa memakan daging binatang buas kelas 8 yang luar biasa, dan seseorang bisa makan ramuan roh yang lezat. Selama seseorang memiliki batu spiritual, seseorang dapat merasakan apapun. Di luar paviliun, ada teratai yang mekar dan ikan berwarna-warni. Ada bebatuan di danau dan terlihat sangat indah. Apalagi saat gerimis di luar, penuh dengan konsep artistik. Ada banyak orang yang datang ke sini untuk makan. Wang Xian dan Feng Luan sedang duduk di depan meja untuk 2 orang. Tolong bersikap objektif. Hidangan yang Anda pesan akan disajikan dalam 5 menit. Silakan tunggu beberapa saat. Staf berkata kepada Wang Xian dan Feng Luan sebelum pergi. TSK. Wang Xian melihat sekeliling dan menyadari bahwa banyak dari mereka adalah pria dan wanita yang sedang duduk-duduk. Jelas, ini adalah tanah suci untuk berkencan. Sudah lama sejak Wang Xian duduk untuk makan dan menikmati pemandangan yang indah. Tempat ini cukup bagus. Feng Luan melihat sekeliling dan berkata dengan lemah. Saya pikir itu cukup bagus juga. Sudah lama sejak aku begitu santai. Wang Xian tersenyum. Beri jalan, beri jalan. Wang Xian dan Feng Luan mengobrol sambil tersenyum. Segera, hidangan disajikan. Tak lama kemudian, terdengar suara marah yang menarik perhatian banyak orang di sekitar. Orang-orang yang datang ke sini semuanya berbicara dengan lembut. Suara mereka sangat keras, menyebabkan banyak orang memandang mereka dengan ketidakpuasan. Tuan muda, jangan marah. Ini adalah kesalahanku. Ini adalah kesalahanku. Suara lembut dan sedih terdengar. Suaranya menawan dan membuat orang merasa nyaman. Tuan muda, jangan marah. Jangan marah. Di sampingnya, seorang pria parubaya juga berbicara dengan hati-hati. Orang-orang yang duduk di paviliun melihat ke atas. Tiba-tiba, banyak orang sedikit terpana. Ini Nona Qinglian. Ya dewa, ini sebenarnya Nona Qinglian. Keindahan nomor 1 kota bulan terang kita, Nona Qinglian. Kenapa dia di sebelah seorang pria? Ini benar-benar Nona Qinglian. Bagaimana ini mungkin? Dia sebenarnya sangat rendah di sebelah seorang pria muda. Beberapa pemuda tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka melihat Dewi Kota Bulan Terang, mereka memegang lengan seorang pria muda dan tersenyum meminta maaf. Penampilan ini tidak berbeda dengan menusukkan pedang ke dada mereka. Ini adalah Dewi mereka. Dewi nomor 1 di peringkat kecantikan Bright Moon City. Enyahlah. Saya melihat penampilan murni Anda, tetapi saya tidak berharap Anda begitu bebas di tempat tidur. Kamu sudah menjadi perawan F** King. Pria muda itu langsung mendorong Qinglian. Qinglian terhuyung dan hampir jatuh. Dia menatap pemuda itu dengan menyedihkan. F** Melihat pemandangan ini, hati para pemuda di sekitarnya hampir berdarah. Ini, mereka tidak mengharapkan dewi mereka. Bang, nak, aku memperingatkanmu. Perlakukan Nona Qinglian dengan lebih baik. Jika tidak, jangan salahkan saya, Tang Zicheng, karena tidak sopan. Seorang pemuda membanting meja dengan marah. Dia memandang Qinglian dan berkata dengan marah. Tidak sopan. Kamu pikir kamu siapa? Pria muda itu menoleh, matanya sangat dingin. Kamu mencari kematian. Di Bright Moon City, tidak ada yang berani merawatku, Tang Zicheng. Peng. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pria parubaya di sampingnya mulai bergerak. Sebelum Tang Zicheng sempat bereaksi, tubuhnya dikirim terbang ke danau. Dia memuntahkan seteguk besar darah, matanya dipenuhi rasa takut. Apa? Dia benar-benar berani menyerang di kota. Ini, kekuatan yang sangat menakutkan,
dia setidaknya berada di level Transcendent peringkat 8. Siapa dia? Serangan pria parubaya itu menyebabkan orang-orang di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Pria muda itu menatap Tang Zicheng dan berkata dengan dingin. Tang Zicheng, yang telah mendarat di danau, memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Serangannya yang tiba-tiba menyebabkan semua orang di sekitarnya terdiam. Wang Xian menoleh. Muridnya berkontraksi sedikit saat sedikit rasa dingin melintas di matanya. Feng Luan melihat ekspresi Wang Xian dan menatap pemuda itu. Dia segera mentransmisikan suaranya, sepertinya ini adalah pemuda dari kota 100 binatang. Identitasnya seharusnya tidak sederhana. Pangeran ketiga dari kerajaan bulan bintang. Wang Xian membalas Feng Luan. Feng Luan menganggukkan kepalanya. Tuan muda, jangan marah. Biarkan aku memijat bahumu. Suara King Lian terdengar dari samping. Wang Xian melihat pangeran ketiga duduk di samping mereka. Wajahnya dipenuhi dengan ketidaksabaran dan suasana hatinya sangat mudah tersinggung. King Lian, yang berdiri di belakang, dengan gugup memijat bahunya. Pria parubaya di samping juga melayaninya dengan hati-hati. Setelah anak kucing musang api dan es di Hundred Beast City direnggut oleh pemuda lain, pangeran ketiga sangat marah. Dia sangat marah ketika memikirkan tahta yang ada tepat di depannya telah hilang. Bab 1160-1161. Mari kita lihat siapa yang menjadi gila. F***, beri aku kekuatan. Apakah kamu tidak makan? Di paviliun, pangeran ketiga merasakan kekuatan datang dari bahunya dan berteriak dengan marah. Tanda seru. Ya, ini tuan muda. King Lian, yang memiliki sosok sempurna berdiri di belakangnya, dengan cepat mengangguk dan menjawab. Tuan muda, apa yang ingin kamu makan? Pria parubaya di sampingnya bertanya dengan lembut. Minta mereka untuk membawa semua makanan enak ke sini. Pangeran ketiga berkata dengan tidak sabar. Ya, saya akan meminta mereka untuk segera membawa makanan ke sini. Pria parubaya di belakangnya dengan cepat berjalan ke belakang. Orang-orang di sekitarnya melirik pangeran ketiga dengan ekspresi terkejut. Identitas seperti apa yang dimiliki pemuda ini sehingga membuat King Lian sangat menyukainya. Bahkan pembangkit tenaga listrik mengikutinya dengan sangat hati-hati. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semua jenis hidangan telah tersaji. Pangeran ketiga duduk di sana dan melihat ke meja yang penuh dengan piring. Tuan muda, biarkan aku memberimu makan. King Lian berkata dengan suara yang sangat rendah hati dan lembut. Dia mengambil sepotong daging dengan sumpitnya dan menyerahkannya kepada pangeran ketiga. Apakah aku mengatakan aku ingin makan ini? Pergi dari hadapanku. Pangeran ketiga memandangi makanan di depannya dan merasakan gelombang ketidaksabaran. Dia merentangkan kakinya dan menendang King Lian. Bagaimana mungkin seorang wanita seperti King Lian menahan tendangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 8 yang transenden? Bahkan jika dia tidak mengerahkan kekuatan apapun, King Lian masih jatuh ke belakang. Kaki kanannya membuat suara retak. Jelas, salah satu kakinya patah. Ketika para pemuda di sekitarnya melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi amarah. Orang ini benar-benar memukul Dewi Bright Moon City. Bahkan beberapa gadis di sekitarnya dipenuhi amarah. Seorang pria yang memukul seorang wanita membuat semua gadis sangat marah. Namun, setelah menyaksikan kekuatan pria parubaya di samping pemuda itu dan tingkah laku mereka yang tak terkendali, tidak ada yang berani berbicara. Bas. Wang Xian dan Feng Luan melihat pemandangan ini dengan dingin dan tidak berbicara. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba datang dari lempengan batu komunikasinya. Ketika Wang Xian mengeluarkannya dan membaca pesan itu, wajahnya langsung menjadi dingin. Sesuatu telah terjadi. Seperti yang diharapkan Feng Luan, sesuatu terjadi di Dragon Spike. Meskipun Wang Xian sudah mempersiapkan para Dragonman dan yang lainnya, sesuatu masih terjadi. Dragon Spike, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Kalian tidak akan bermain sampai akhir, kan? Hahaha, baiklah. Saya, Master of Undercurrent, akan bermain sampai akhir. Bahkan jika itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun, saya akan bermain dengan kalian. Haha. Ledakan. Pada saat ini, raungan dingin tiba-tiba terdengar di langit.
Deru ini datang dari setidaknya puluhan kilometer jauhnya. Ketika Wang Xian mendengar suara ini, ekspresinya sedikit berubah dan perlahan tenggelam. Pada saat ini, di wilayah timur Bright Moon City, penguasa arus bawah berambut panjang berdiri. Matanya diliputi oleh cahaya merah darah. Di sekelilingnya, kabut darah menyelimuti udara. Itu adalah tubuh dari 4 duri naga. Sekarang, di bawah serangan mengerikan dari seniman bela diri yang berwawasan luas, itu telah berubah menjadi kabut darah. Dia melayang di udara, tubuhnya memancarkan aura gila. Pada saat ini, warga kota Bright Moon di bawah benar-benar terpana. Mereka memandangi sosok penguasa arus bawah dengan wajah penuh keterkejutan. Orang gila, dia memang orang gila. Beberapa orang mengatakan bahwa penguasa arus bawah adalah orang gila yang haus darah seperti hidupnya. Sekarang, sepertinya memang begitu. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah 2 hari hening, penguasa arus bawah sekali lagi akan membuat langkah gila. Tuan arus bawah terlalu gila. Ini adalah hasil dari keinginannya untuk melawan organisasi pembunuh Spike Naga sampai mati. Kali ini, dia membunuh 5 orang dari Paku Naga. Jika ini berlangsung lama, Spike Naga tidak akan bisa menahannya. Lonjakan naga mungkin tidak akan mengira bahwa mereka benar-benar akan memprovokasi musuh yang begitu merepotkan dan menakutkan. Dahulu kala, seseorang mengatakan bahwa penguasa arus bawah adalah orang gila. Tampaknya rumor itu benar. Aku akan menemaninya sampai akhir. Meski 5 atau 10 tahun, kali ini, meski lonjakan naga tidak lemah, itu masih akan jauh lebih menyusahkan. Semua warga Bright Moon City melihat pemandangan ini dengan kaget. Dibandingkan dengan wajah naga Spike yang menamparkan forum, tindakan Master Undercurrent bahkan lebih kejam. Dia langsung menangkap orang yang memiliki paku naga, dan di depan semua orang, dia meledak di tempat. Tindakan kejam, berdarah, dan haus darah ini tidak diragukan lagi jauh lebih gila daripada tamparan wajah Dragon Spike. Bahkan jika duri naga sangat kuat, dengan musuh seperti itu, dia tetap tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Ini terlalu gila. Dengan menghilangnya pemimpin arus bawah, semua orang di Bright Moon City tahu bahwa pertempuran antara Spike Naga dan arus bawah belum berakhir. Sangat sulit bagi Paku Naga untuk menang melawan orang gila. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Itu adalah pilihan yang tidak bijaksana untuk menjadikan orang gila seperti itu musuh. Naga Spike akan menjadi sial. Beberapa orang berpikir sendiri. Di Danau Tingsi, Feng Luan mendengar suara ini dan sedikit mengernyit. Dia memandang Wang Xian, yang memiliki ekspresi muram. Meong, kucing musang api es merasakan suasana hati suram Wang Xian dan mengeong. Itu melompat dari tubuh Feng Luan ke sisinya dan menjulurkan lidahnya untuk menjilatnya. Hah! Pada saat ini, pangeran ketiga, yang sedang makan, mengerutkan kening saat mendengar meong. Dia segera berbalik dan menatap kucing luwak api es di depan Wang Xian. Namun, kucing luwak api es itu persis sama dengan kucing biasa. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah anak binatang iblis yang kuat. Meong, kucing musang api dan es melihat bahwa dia sedang menatapnya dengan tatapan tidak ramah dan memelototinya dengan ganas. Binatang buas. Ketika pangeran ketiga melihat penampilan musang api dan es dan memikirkan tentang musang api dan es yang hilang, dia meraung dengan ekspresi yang sedikit jahat. Seruannya tentang binatang menyebabkan semua orang di sekitarnya sedikit terpana. Xing Yi, bawa binatang kecil ini ke dapur dan sajikan sebagai hidangan. Pangeran ketiga menunjuk ke arah musang api dan es dan berkata kepada pria paruh baya di sampingnya. Ya, Tuan Muda. Pria paruh baya itu tertegun sejenak. Dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa musang api dan es telah kehilangan rasionalitasnya setelah kehilangan anaknya. Sekarang, sangat marah ketika melihat kucing itu. Kamu benar-benar ingin makan anak kucing yang lucu. Sebelum Wang Xian dan Feng Luan bisa bereaksi, seorang gadis yang duduk di samping berkata dengan ekspresi marah. Dia memukul seorang wanita dan memakan anak kucing yang lucu. Gadis ini tidak tahan lagi. Diam. Pangeran ketiga menatapnya dengan mata dinginnya. Peng, jangan terlalu sombong. Aku tahu kau kuat, tapi ini adalah kota bulan terang. Anda tidak bisa begitu tak terkendali. Pria muda yang duduk di seberang gadis itu melihat kekasihnya dimarahi dan berdiri dengan marah. Itu benar, ini adalah kota bulan terang.
Ini bukan tempat di mana Anda bisa menjadi sombong. Jangan mengira hanya karena kamu memiliki kekuatan, kamu berani tidak terkendali di sini. Anda tidak menghormati hukum. Itu benar. Bright Moon City bukanlah tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setelah pemuda itu selesai berbicara, beberapa orang lagi angkat bicara. Mereka telah menyinggung orang banyak. Mereka telah memukuli dan memarahi wanita cantik yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kecantikan Bright Moon City. Dan sekarang, mereka akan memakan anak kucing lucu lainnya. Mereka langsung memarahi yang lain ketika mereka berbicara dengan kasar. Tindakannya tidak diragukan lagi membuat marah semua orang di sekitarnya. Tidak seorang pun yang bisa datang ke Danau Tingsi memiliki status lemah. Jika bukan karena pria parubaya yang kuat di sampingnya, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang sejak lama. Namun, tindakannya telah membuat marah semua orang di sekitarnya. Mereka berdiri dan mengkritiknya. Wang Xian menatap pangeran ketiga dengan kilatan dingin di matanya. Kembali ke kota binatang buas, pangeran ketiga ingin merebut anak musang api es dan bahkan terluka di bawah serangannya. Sekarang, dia sangat sombong dan bahkan ingin mengubah anak musang api es menjadi sayuran. Wang Xian menundukkan kepalanya perlahan. Sedikit kegilaan melintas di matanya. Master arus bawah itu gila. Mari kita lihat siapa yang lebih gila. Bab 1161 banding 1162. Mari kita lihat siapa yang menjadi gila. Bright Moon City, bukankah aku bisa melakukan apapun yang aku mau? Di paviliun Danau Tingsi, pangeran ketiga memandang orang-orang di sekitarnya yang berdiri dan mengkritiknya dengan marah. Dia tiba-tiba tertawa. Tanda seru. Dia tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke semua orang dengan ekspresi ganas. Biarkan aku memberitahumu, di Bright Moon City, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Saya memperingatkan Anda, apakah Anda percaya bahwa saya akan membunuh Anda semua? Dia menyapu pandangannya ke semua orang dengan kesombongan saat dia meraung dengan arogan. Dia memang memiliki modal dan kualifikasi untuk melakukannya. Sebagai pangeran ketiga dari Kerajaan Bintang Bulan, seluruh Kerajaan Bintang Bulan adalah milik keluarga kerajaan mereka. Bright Moon City juga milik keluarga mereka. Di Bright Moon City, belum lagi berapa banyak orang yang telah dia bunuh, bahkan jika dia telah membunuh ratusan atau ribuan orang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sombong, sangat sombong sampai ekstrim. Aku tidak percaya bahwa kamu, bahkan di Bright Moon City, tidak peduli dengan aturan kerajaan bintang bulan. Jika Anda berani lancang lagi, bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang hebat, Anda tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Ketika orang banyak melihat penampilannya yang arogan, mereka menjadi semakin marah. Ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota bulan terang. Bahkan jika ayahmu adalah ahli interpretasi kosong, dia tidak mungkin sombong, kan? Bahkan jika ayahmu adalah penguasa kota, dia tetap harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, ini adalah Bright Moon City, Star Moon Kingdom, dan bukan duniamu. Diam. Jika Anda berani mengucapkan kata-kata omong kosong di depan istana pangeran ketiga, Anda semua, termasuk anggota keluarga Anda, akan mati. Pada saat ini, aura pria parubaya itu bergetar. Dalam sekejap, aura transenden peringkat 9 menyelimuti semua orang di sekitarnya. Apa? Sungguh aura yang menakutkan. Pangeran ketiga. Pangeran ketiga. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia, pangeran ketiga. Ketika semua orang mendengar kata-kata pria parubaya itu dan merasakan auranya, wajah mereka berubah drastis dan menjadi pucat. Mata mereka melebar, dan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jejak keringat dingin muncul di dahi mereka. Semua orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka saat mereka menatap kosong pada pangeran ketiga. HMPH, sekelompok petani rendahan. Mereka benar-benar mencari kematian. Pangeran ketiga melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya dan mengangkat kepalanya dengan jijik saat dia berbicara dengan arogan. Anda, yang mulia, ini salah kami. Kami buta. Kami mohon Anda melepaskan kami. Wajah seorang pemuda sangat pucat. Dengan plop, dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan keras. Celepuk, celepuk, koma. Setelah itu, suara berlutut bisa terdengar. Wajah semua orang sangat pucat.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar akan menjadi seorang pangeran. Ini adalah seorang pangeran. Di dunia ini di mana yang kuat memerintah, satu kata dari keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan dapat menentukan hidup dan mati banyak orang. Meskipun mereka dianggap cukup baik di kota bulan terang, selama pangeran ketiga mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan langsung dibunuh, dan bahkan keluarga mereka akan dihancurkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa dia begitu sombong, berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Bright Moon City. Memang, kota Bright Moon seperti taman belakang keluarga kerajaan. Pangeran ketiga setara dengan tuan muda mereka, tuan muda mereka. Wajah semua orang pucat saat mereka memohon belas kasihan dalam ketakutan. Kalian semua, enyahlah. Aku sangat kesal melihat kalian semua. Pangeran ketiga berkata langsung dengan wajah penuh ketidaksabaran. Ya, semua orang di sekitarnya menghela nafas lega dan dengan cepat berdiri satu persatu. Aku bilang tersesat, siapa yang menyuruhmu berdiri? Pada saat ini, suara pangeran ketiga tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang sedikit berubah. Enyah. Mereka meluncurkan alih-alih berjalan keluar. Ya, mereka tidak berani melawan sama sekali. Mereka semua menundukkan kepala dan berguling. Itu sama bahkan untuk para gadis. Mengapa Anda tidak mengirim binatang sialan ini ke dapur? Buatkan hidangan untukku. Pada saat ini, pangeran ketiga menoleh dan melihat Wang Xian dan Feng Luan masih duduk di sana. Dia berteriak dingin dengan wajah cemberut. Ayo kembali. Wang Xian menatap Feng Luan tanpa ekspresi dan berkata padanya. Baik. Feng Luan menganggukkan kepalanya dan mengambil kucing musang api es. Keduanya mengabaikan pangeran ketiga. Kamu mencari kematian. Ketika pangeran ketiga melihat bahwa Wang Xian dan Feng Luan mengabaikannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggerakkan lengannya dan sinar pedang emas menebas ke arah mereka. HMPH. Feng Luan mendengus dingin dan sinar pedang yang menyerang mereka runtuh di udara. Yang mulia, hati-hati. Saat pria parubaya itu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia segera berdiri di depan pangeran ketiga dan menatap Feng Luan dengan ekspresi serius. Ekspresi pangeran ketiga sedikit berubah juga. Dia juga sangat terkejut ketika dengusan dingin Feng Luan menghentikan serangannya. Bagaimanapun, dia adalah pangeran ketiga dan memiliki pendidikan yang baik. Alasan mengapa dia berada dalam suasana hati yang buruk beberapa hari ini terutama karena tahta yang dia peroleh telah terlepas dari matanya. Ini membuatnya sangat tidak mau. Dia menatap Feng Luan dengan bingung. Yang mulia, saya cukup baik untuk mengingatkan Anda agar tidak terlalu sombong. Jika Anda memprovokasi terlalu banyak orang, Anda mungkin disewa oleh pembunuh untuk membunuh Anda. Wang Xian mengingatkan pangeran ketiga dengan acuh tak acuh dari samping. Membunuhku. Siapa yang punya nyali untuk melakukannya? Hehe, arus bawah. Atau itu paku naga itu? Itu hanya paku naga kecil. Tidak butuh waktu lama untuk dihancurkan. Ketika pangeran ketiga mendengar kata-kata Wang Xian, matanya sangat dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap mereka. Aku tidak tahu siapa kamu. Beraninya kau tidak menghormatiku. Kami bukan dari kerajaan bintang bulanmu, hehe. Feng Luan memberinya pandangan acuh tak acuh dan langsung keluar. Wang Xian mengikuti dari samping. Dia menatap pangeran ketiga dalam-dalam dan mengikuti dari samping. Sialan, Xingyi. Selidiki identitas kedua orang ini untukku. Malam ini, culik mereka dan bawa mereka ke sini. Saya ingin bermain dengan mereka dengan benar. Pangeran ketiga melihat bahwa Feng Luan dan Wang Xian sama sekali tidak memandangnya. Dia menggeram dengan suara rendah dan dingin. Ini yang mulia, pangeran ketiga. Kedua orang ini berasal dari kerajaan lain dan melewati Bright Moon City. Namun, mereka berada di wilayah kita. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Jika mereka berani menyinggung pangeran ketiga, mereka akan mati. Pria parubaya itu buru-buru menjawab. HMPH, wanita itu seharusnya memiliki kekuatan ahli ranah interpretasi setengah langkah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya belum pernah mencicipi wanita ranah interpretasi setengah langkah sebelumnya. Hari ini, saya akan menyiksa mereka dengan benar. Saat pangeran ketiga berbicara, dia menjilat lidahnya. Tubuhnya dipenuhi dengan kecerobohan yang tak terkendali. Apa yang Anda pikirkan? Bagaimana hilangnya Spike Naga? Berjalan keluar dari danau pavilion,
Feng Luan memandang Wang Xian yang memegang payung untuknya dan bertanya dengan lembut. Saya kehilangan 4 mata-mata. Saya berpikir bahwa Master Arus Bawah benar-benar gila. Juga, mansion penguasa kota itu ingin menghancurkan paku naga kita. Wang Xian berkata dengan lemah. Feng Luan menganggukkan kepalanya perlahan. Jadi aku telah memutuskan bahwa karena penguasa arus bawah sangat gila, aku akan menemaninya dan membiarkan mereka melihat siapa yang lebih gila.